Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atnawati Asrini dari kelas S1 ITKJ 23001 dengan NIM 1030623029 akan mempresentasikan tentang pemeliharaan dan administrasi teknologi informasi, booting dan bootstrapping pada sistem komputer. Untuk slide pertama ada definisi dari booting dan bootstrapping. Booting itu adalah proses awal untuk menyalakan komputer dan memuat sistem operasi. Sedangkan bootstrapping adalah rangkaian tahapan untuk menginisialisasi perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu mengapa penting? Yang pertama adalah untuk memastikan sistem berfungsi optimal sejak dinyalakan hingga siap digunakan. Dan yang kedua, penting bagi pemeliharaan dan stabilitas sistem dalam lingkungan IT. Selanjutnya ada komponen utama dalam bootstrapping, yaitu yang pertama ada BIOS dan UEFI yang mana fungsinya untuk melakukan power on shelf atau POS, dan yang kedua menyediakan antarmuka atau interface awal untuk perangkat keras. Lalu yang kedua ada bootloader, fungsinya adalah mencari dan memuat kernel operating system dan menyediakan opsi pemilihan OS seperti GIUB, Windows, dan Boot Manager. Yang ketiga ada kernel. Kernel adalah inti dari operating system yang berfungsi mengelola perangkat keras dan memulai layanan dasar. Selanjutnya ada jenis-jenis booting. Yang pertama adalah cold booting, di mana definisinya adalah cold booting proses menghidupkan komputer dari keadaan mati. Tahapannya adalah power on shelf test atau POS. Setelah komputer dinyalakan, BIOS atau UEFI melakukan pemeriksaan awal pada perangkat keras seperti RAM, CPU, dan perangkat input-output untuk memastikan semua berfungsi dengan benar. Lalu inisialisasi BIOS dan UEFI, dan selanjutnya memuat sistem operasi. Bootloader akan memilih dan memuat kernel dari sistem operasi, menyiapkan komputer agar siap digunakan. Contohnya itu seperti saat pertama kali menyalakan komputer di pagi hari atau setelah komputer dimatikan secara penuh. Dan yang kedua ada warm booting atau rebooting. Definisinya adalah proses memulai ulang komputer yang sudah dalam kondisi menyala tanpa mematikan daya sepenuhnya. Cara kerjanya, saat melakukan warm booting, beberapa perangkat keras tetap aktif dan proses POS mungkin dilewati atau dilakukan secara minimal. Bootloader kemudian akan dimuat ulang dan memilih kernel OS seperti pada cold booting. Kapan harus dilakukan? Jika komputer mengalami masalah yang dapat diperbaiki dengan restart, seperti aplikasi yang tidak merespons atau pembaruan perangkat lunak yang memerlukan reboot. Contohnya itu ada restart komputer setelah pembaruan sistem operasi atau perangkat lunak. Selanjutnya ada peran dan fungsi bootloader. Bootloader adalah program penting yang bertanggung jawab untuk memuat kernel sistem operasi ke dalam memori setelah proses BIOS atau UEFI selesai. Tanpa bootloader, sistem tidak akan tahu di mana mencari atau bagaimana memuat kernel, sehingga proses booting tidak bisa dilanjutkan. Fungsi utamanya adalah untuk mendeteksi dan memuat kernel iOS. Yang kedua, menyediakan menu pemilihan OS. Yang ketiga, mengatur parameter kernel. Dan yang keempat, pemilihan prioritas boot. Seperti bootloader dapat disesuaikan untuk menentukan perangkat booting pertama. Contohnya itu yang bootloader populer ada Grand Unified Bootloader atau GRUB, biasanya digunakan pada sistem berbasis Linux dan sangat fleksibel untuk mengelola beberapa OS. Yang kedua ada Windows Boot Manager, bootloader default pada Windows yang mengelola proses booting khusus untuk OS Windows. Dan yang terakhir ada EFI atau UEFI Boot Manager, digunakan oleh Mac OS dan sistem yang menggunakan UEFI yang lebih modern dan memiliki fitur keamanan tambahan. Lalu selanjutnya ada masalah umum dan solusinya. Ini ada masalah kernel panic atau masalah yang terjadi ketika kernel mengalami kesalahan kritis yang tidak bisa diperbaiki. Biasanya disebabkan oleh konflik perangkat keras, korupsi pada kernel, atau masalah dengan driver. Lalu yang kedua ada bootloader korup. Ini terjadi ketika bootloader rusak atau salah konfigurasi sehingga tidak bisa menemukan atau memuat kernel. Dan untuk solusinya itu, yang pertama ada backup konfigurasi bootloader, yang kedua pemulihan bootloader, yang ketiga itu penggunaan tools diagnostik, alat seperti CHKDSK di Windows atau FCK di Linux membantu mendiagnosis dan memperbaiki kesalahan pada sistem file. Lalu yang terakhir ada pengaturan ulang BIOS atau UEFI. Selanjutnya ada pentingnya pemeliharaan startup scripts. Pertama itu ada definisinya, startup scripts itu apa sih?
Startup scripts adalah script yang diatur untuk dijalankan secara otomatis saat sistem melakukan booting. Script ini bertugas memulai layanan dan aplikasi yang diperlukan agar sistem dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Manfaatnya itu mengoptimalkan waktu booting, pengelolaan sumber daya sistem, keamanan dan stabilitas. Manajemen startup scripts itu kalau di Linux menggunakan perintah seperti sistem ctl atau chkconfig atau update rc.d untuk mengelola layanan yang dimulai saat booting. Kalau pada Windows menggunakan text scheduler dan msconfig atau alat bawaan yang dapat digunakan untuk mengatur layanan dan aplikasi yang berjalan setelah startup. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah proses booting dan bootstrapping penting untuk memastikan komputer dapat beroperasi dengan baik, mulai dari BIOS atau UEFI, bootloader hingga kernel. Setiap tahapan memastikan perangkat keras dan perangkat lunak terhubung dengan efektif. Pemeliharaan rutin pada komponen booting seperti startup scripts dan sangat penting untuk menjaga kinerja dan stabilitas sistem. Memahami masalah potensial seperti kernel panic dan bootloader korup serta cara pemulihannya dapat membantu administrator menjaga sistem tetap aman dan efisien. Praktik terbaik dalam mengelola startup scripts juga dapat meningkatkan performa dan memperpanjang umur sistem. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.